Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah online, ibadah dewasa muda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lama tak jumpa? Tentunya sehat bukan? Dan yang pasti, dahsyat luar biasa. Dalam keadaan seperti ini, dalam situasi seperti ini, janganlah ini semua membuat iman kita kendor dan jauh dari rahmat dan kasih-Nya. Karena sejatinya rahmat, kasih, sayang, dan cintanya selalu merahmati kita dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan saat ini marilah kita bersatu hati untuk mengikuti jalannya ibadah online, ibadah dewasa muda. Dan biarlah firman kita pada sore hari ini bisa menjadi berbuah lebat dalam kehidupan kita dan untuk kita bagi-bagikan kepada setiap manusia. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng YouTube channel kami. Serta jangan lupa bergabung dan follow IG kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat of God, puji Tuhan pada sore hari ini kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, sehingga Tuhan pada sore hari ini kami mau memberikan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan ibadah kami ini bisa menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Engkau adalah anugerah yang terbesar bagi kami. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau sungguh mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur
bersyukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kasih-Nya tiada pernah terukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mau nyatakan bahwa kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Lagi kita mau katakan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setia-Mu besar selamanya.
kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kasih Allah lah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang semakin meneguhkan hati kami. Kami percaya Bapa yang baik, bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam Kau menebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam
atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, anak-anak muda, semangat. Anak-anak muda itu pasti pada umumnya semua orang berpikir seorang yang bersemangat. Ya, tentunya saudara adalah orang-orang yang penuh semangat. Nah, mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kalau semangat kita ini berdasarkan filosofi dunia, apalagi sekarang banyak motivator-motivator memberikan semangat supaya karyawan-karyawan itu di perusahaan itu mereka bisa termotivasi untuk semangat bekerja, perusahaan maju. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pegangan kami anak-anak muda, supaya kami dalam situasi kondisi apapun kami tetap semangat. Bukan saja pada waktu diberkati, pada waktu naik pangkat, pada waktu dapat rezeki, kami semangat. Kami bukan pada waktu yang demikian saja, ketika kami dalam kesulitan, kesukaran, apalagi dalam situasi kondisi wabah COVID-19 ini, kami tetap semangat. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak muda, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dalam situasi kondisi sekarang ini. Apakah saudara lelah dan lesu? Kekasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah virus COVID-19, ini pandemi ke seluruh negara-negara di dunia ini. Indonesia pun kena dampaknya. Dan kita lihat mulai Maret sampai sekarang ini belum selesai, belum tuntas. Dan membawa dampak bagi kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, usaha, perusahaan, bahkan masyarakat dan juga negara. Apalagi sekarang ini kita memperhatikan COVID-19 bermutasi menjadi varian baru dan menjadi varian yang sangat berbahaya yang sekarang sedang terjadi di negara Inggris. 70% kekuatan daya tularnya begitu cepat, sehingga negara-negara yang ada itu menjadi khawatir. Bandara-bandara ditutup supaya jangan sampai mereka yang positif varian baru ini masuk ke negara-negara, ke Indonesia ini. Bandara ditutup. Nah, kekasih Tuhan, dampaknya begitu meresahkan. Kita lihat karyawan sekarang ini kan kita lihat pada umumnya sudah ditentukan sampai umur berapa sekian dia harus pensiun. Tentunya karyawan-karyawan yang muda, karyawan yang energik, yang bersemangat, tetapi kena dampak virus 19 ini, COVID-19 ini, akhirnya kena perusahaan, kena dampak. Ya, karyawan dirumahkan, karyawan di PHK. Nah, lihat mereka masih muda. Mereka adalah orang yang berapi-api, bersemangat. Tetapi ketika dirumahkan, gajinya dipotong,
di PHK untuk sementara waktu. Sementara waktu sampai kapan? Nah ini, sedangkan hidup terus berjalan. Kebutuhan keluarga, sandang pangan papan, sehari-hari sangat dibutuhkan. Dinamika hidup ini, bukankah ini akhirnya berdampak sedemikian rupa? Beberapa orang menjadi stres, depresi. Mau cari kerja, tidak ada lowongan, perusahaan-perusahaan bahkan mem-PHK karena kesulitan. Nah ini, anak-anak masih kecil, mereka butuh makan, mereka butuh makanan yang bergizi. Ada lagi yang masih bayi, perlu susu. Yang sudah anak-anak menginjak masa remaja, mereka perlu makanan sehat, madu, telur. Bukankah semua ini membutuhkan uang? Nah, kasih Tuhan, kita lihat di dalam kebenaran firman di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bukankah beberapa orang sering berkata demikian? Mana Tuhan? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Nah ini. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan kehidupan saya. Apakah betul? Firman Tuhan katakan apa? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tuhan itu Tuhan semesta alam. Dia tidak pernah capek. Dan lihat, pengertiannya itu sangat dalam sekali. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Memberi kekuatan. Nah, kita harus meminta kekuatan kepada sumber yang benar. Sang pencipta itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena persoalan kehidupan dampak dari COVID-19 ini, anak-anak muda itu biasanya semangat, tetapi dengan situasi kondisi sekarang ini menjadi loyo, tidak bersemangat, kurang menjadi semangat. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Orang-orang muda, taruna-taruna, bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang bersemangat, berapi-api? Tetapi lihat, yang seharusnya orang-orang muda yang bersemangat jadi loyo, jadi tidak bersemangat. Lihat, menjadi lelah dan lesu, tersandung. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita umat Tuhan, jangan putus asa. Lihat, firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak mumet, tidak memberikan birokrasi yang rumit. Hanya satu hal yang perlu dilakukan, menanti-nantikan Tuhan. Lihat, untuk mendapat kekuatan baru itu pakai cara Tuhan. Kita lihat sekarang banyak motivator-motivator diundang perusahaan supaya karyawan dimotivasi supaya semangat bekerja sehingga perusahaan maju juga. Nah, dalam wabah sekarang ini, lihat, sekalipun motivator sedemikian rupa memberi semangat,
ya kenyataan terdampak, baik itu orang pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, ya, kena dampaknya, di PHK, mau cari kerja perusahaan tidak ada lowongan, sama juga kena dampaknya. Bingung, setiap hari harus makan, uang semakin menipis, tabungan semakin menipis. Nanti kalau sudah habis ini, waduh bingung, saya khawatir makan apa, anak saya masih bayi, makan apa ini? Nah, saudara, menjadi tertekan, khawatir. Nah ini firman Tuhan katakan, pakai cara Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Baru, bukan bekas. Baru. Nah ini. Diumpamakan apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Lari loh. Kita ini kalau lari sekian panjang AC, suara dunia pelari saja saya perhatikan di televisi, menjadi pemenang pun di puncak-puncak finish. Lihat di sini, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gereja ini lantai 5. Setiap pagi kami doa staff pukul 8 sampai pukul 9. Saya lihat ada beberapa orang, kalau lift lagi rusak, belum sampai lantai 4, lantai 3 itu sudah, ya, setiap berapa meter harus berhenti, tunggu napas normal, jalan lagi sampai ke lantai 4. Lantai 4, ya, harus berhenti, tarik napas. Nah ini, saya lihat ada yang tua, ya maklum tua. Yang muda pun ada yang begitu. Ya jantungnya mungkin kurang kuat. Kekasih Tuhan, ini. Mungkin saudara mengatakan, kekasih Tuhan, Pak Sewi kalau ngomong enak aja, gampang, asal bunyi, iya, asal cuap-cuap. Loh, ini firman Tuhan, iya. Sampai dicontohkan burung Raja Wali. Mengapa burung Raja Wali? Kok tidak dicontohkan hewan yang lain? Karena burung Raja Wali ini semakin badai menerjang sangat kuat itu, semakin tinggi dia. Ini semakin badai topan yang begitu kuat. Sekali lagi saya tegaskan, semakin badai topan semakin kuat, dia semakin terbang tinggi. Iya. Sampai diumpamakan burung Raja Wali. Nah demikian juga sebelum COVID-19 ini kan kita sudah banyak masalah-masalah di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Nah apalagi dalam situasi COVID-19, dan lebih berat lagi dengan varian yang baru yang daya tularnya 70% ini. Dan kita lihat di televisi pemakaman sampai tanah habis untuk pemakaman, cari tanah lagi supaya ya menjadi satu area korban-korban COVID-19 ini. Kasih Tuhan, ini firman Tuhan, bukan firmannya Pak Sewi. Kuncinya sederhana. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah sekarang bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Demikian juga saya katakan saudara ya, Tuhan itu tidak mumet, tidak jelimet, tidak ya birokrat. Menanti-nantikan Tuhan, ya sebagaimana kalimatnya, sebagaimana ya kata-kata yang ada nih, menanti-nantikan Tuhan. Umumnya orang-orang itu kalau mau duduk di bawah kaki Tuhan itu, atau berlutut di bawah kaki Tuhan itu, seringkali tidak pernah dijalankan dengan baik. Umumnya. Nah ini, coba saya yakin dengan kalimat kata-kata yang sederhana ini, menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan di sini, menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan kekasih. Ya, kalau saudara yang lagi pacaran, lihat
Ya, sampai begitu rupa kok datang-datang kok lama sekali ya. Padahal baru berapa menit. Ya, suratnya itu sampai begitu rupa bisa berjam-jam dilihat, sudah dibaca berapa kali, sampai dibaca lagi, ditaruh di bawah bantal. Tengah malam bangun diambil, baca lagi, tidak pernah bosan. Tetapi bagaimana dengan menanti-nantikan Tuhan ini? Saya yakin seyakin-yakinnya, kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah ini, anak-anak muda. Saudara biasanya semangat. Dan anak-anak muda itu biasa berpikir kritis. Nah, percaya firman. Ini Tuhan sendiri yang berfirman. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada saja cara Tuhan. Tuhan bekerja dalam setiap pribadi itu dengan cara Tuhan sendiri. Tidak ada yang sama. Yang penting kita jalani menanti-nantikan Tuhan. Janji Tuhan selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagian Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, menanti-nantikan Tuhan, dan kita memberikan waktu kita yang the best, yang excellent. Kalau kita untuk pacaran bisa berjam-jam pacaran. Untuk Tuhan, jangankan setengah jam, 10 menit sudah gelisah. Ya, tengok kiri, tengok kanan, ya ini. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh sederhana sekali, saya sudah mengalami kebenaran ini. Sesuai Yakobus pasal 5 ayat 14-18. Lihat, doa orang benar, kalau dia hidup genah, dia datang di bawah kaki Tuhan, ya, dia minta ampun kalau selama ini tidak taat kepada Tuhan, tidak ada penundukan diri, tidak ada kerendahan hati di bawah kaki Tuhan, dan dia mau bertobat datang kepada Tuhan. Sesuai 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dengan kita bertobat datang di bawah kaki Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Lihat dicontohkan siapa? Elia. Elia bukan Superman, bukan Batman, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Lihat, tidak dikatakan dia melakukan 5 poin, dia melakukan 7 prinsip, dia melakukan 10 metode. Tidak. Firman Tuhan katakan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan lihat mujizat terjadi. Hujan yang, lihat, 3,5 tahun tidak turun. Kemudian berdoa sungguh-sungguh, hujan itu turun. Dan bumi pun berbuah. Bumi pun berbuah. Lihat situasi kondisi saat itu, tidak hujan dan hujan. Lihat, kekeringan pasti melanda ke seluruh daerah. Pasti parah seperti kita alami sekarang ini. Yang sekarang kita alami ini, kita bisa minum air sejuk, kita masih bisa, ya, tertolong untuk hal-hal yang kecil, ya, bahkan mungkin ada hal yang besar bisa tertolong. Lihat kekasih Tuhan, Elia berdoa sungguh-sungguh, ya, dan bumi pun berbuah. Kalau hidup saudara mau berbuah, kalau saudara mau keluarga saudara berbuah, pekerjaan usaha saudara berbuah, memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan, firman Tuhan mengatakan berdoa dan sungguh-sungguh. Jangan selalu katakan omong kosong Pak Sewi. Mosok doa toh Pak, harus usaha Pak. Ya jelas. Masa kita bertapa bertahun-tahun sampai jenggotan di goa-goa? Ya, kita kan berdoa dan kita juga menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berdoalah yang the best, yang excellent, sungguh-sungguh dan tekun. Di dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat, Tuhan dekat, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Dan lihat pembelaan Tuhan itu begitu nyata, sampai begitu rupa. Lihat sampai penjagaan Tuhan. Lebih baik kita baca kebenaran ini. Kita baca dalam Mazmur 145. Kita perhatikan ayat 18. Mazmur 145. Kita lihat kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan. Ayat 18 dan seterusnya.
Tuhan dekat. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan, bukan asal-asalan, bukan kalau sempat, bukan karena hati nurani supaya tidak tertuduh. Lakukanlah, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Lihat apa yang Tuhan nyatakan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Coba sampai begitu rupa. Orang yang takut Tuhan itu pasti apa yang menjadi kerinduannya itu pasti sesuai firman Tuhan, bukan keinginan-keinginan dosa. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kalau kita cinta Tuhan, buktikan dengan kita duduk di bawah kaki Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Menjaga, bukan kita jadikan Tuhan itu sapam. Tidak, manusia itu terbatas. Kita perhatikan John Lennon, seorang yang sangat terkenal pada masanya. Sampai dia begitu sombongnya lupa Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya number one di dunia ini, bukan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, saya akan membuktikan, saya akan adakan konser di England. Nanti lihat, saya adakan pada hari Minggu. Pasti gereja-gereja pada kosong semua. Dan betul gereja kosong. Karena banyak orang itu mengatakan hari Minggu kan masih ada minggu depan. Dan masih ada bulan depan. Tapi konsernya John Lennon ini kapan lagi? Akhirnya datang ke konser gereja kosong. Dan John Lennon ini sangat terkenal, sangat kaya. Ya, bodyguard-bodyguardnya begitu banyak. Lihat penjagaan yang canggih, tetapi ironis sekali, tragis sekali. Dia ditembak mati. Justru yang menembak mati dia adalah yang mengidolakan dia. Nah ini, jelas manusia itu terbatas. Lihat di sini, Tuhan menjaga semua orang yang cinta Tuhan, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Ini orang fasik yang tidak peduli Tuhan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nah, jangan mengomel, jangan bersungut-sungut. Itu akan terjadi dalam situasi kondisi dunia sekarang ini. Di dalam surat Yudas saudara bisa memperhatikan di situ. Bahkan mengeluh tentang nasibnya, keluar kata-kata yang tidak patut, menista. Mari anak-anak muda, kita punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah mempersulit. Sederhana lagi, lebih sederhana lagi. Berdoa dan sungguh-sungguh. Ini, lihat Elia manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan nyata. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini anak-anak muda, mereka adalah orang yang berapi-api bersemangat. Tetapi dalam situasi kondisi sekarang ini, mereka terdampak, menjadi lelah dan lesu. Mereka menjadi capek dengan masalah-masalah, stres, depresi. Mari Tuhan pada saat ini, kebenaran firman Tuhan adalah cara Tuhan. Kami mau memakai cara Tuhan. Kami tidak mau memakai cara berdosa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar pada saat ini yang dalam kesulitan kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Pada saat ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Raja Wali, semakin badai itu semakin keras, semakin dia tinggi terbang. Demikian seyogyanya anak-anak Tuhan dalam situasi kondisi yang semakin sulit ini. Tetapi beda bagi kita umat Tuhan yang cinta Tuhan. Kami akan melihat Tuhan itu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati NKRI Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan yang berdaulat. Kami hanyalah hamba umat yang memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, mari kekasih Tuhan, kita menerima doa berkat Tuhan yang memberkati saudara. Mari, Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh pekerjaan Roh Kudus, kami terus-menerus diperbaharui. Pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat bagi anak-anak muda pada saat ini. Sekalipun Tuhan dalam situasi kondisi yang semakin berat ini, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Raja Wali yang kena angin badai semakin berat, semakin keras, semakin tinggi burung Raja Wali itu terbang. Puji Tuhan, kami mau pakai cara Tuhan. Kami datang di bawah kaki Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih berlaku. Dan kami percaya kami bisa berbuah. Sebab kami diciptakan dengan satu tujuan, untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pada saat ini. Berkati setiap pribadi. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, NKRI tetap terjaga. Kami percaya wabah ini akan tuntas. Kami percaya Tuhan sedang membentuk kami. Dan kami tetap komitmen untuk kami senantiasa memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sebagaimana telah dijelaskan firman Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, mulut kami tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.